Bab 594. Melepas tanggung jawab. Di sisi sekte Kaisar Pedang. Setelah Louis Lu baru menjabat, dia memanggil Roni Liao. Berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Liao, aku telah membuka jalan untukmu. Aku akan menyerahkan sisanya padamu." "Apa maksud Tuan Ketua Sekte?" Roni Liao menatap Louis Lu dengan curiga. Louis Lu tersenyum, "Kamu tahu sebenarnya, aku tidak pernah tertarik dengan posisi sebagai penguasa. Jika bukan karena anjing-anjing itu yang keterlaluan, aku tidak akan kembali secepat ini." "Kamu ingin melepas tanggung jawab?" Mata Roni Liao tiba-tiba membelalak. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti apa maksud Louis Lu? Dia jelas tidak ingin tinggal di sekte Kaisar Pedang. "Tapi kamu adalah ketua sekte. Baru menjabat kurang dari setengah hari. Dan setengah hari yang lalu, di depan sejumlah besar murid sekte pedang, bersumpah betapa bertanggung jawab kamu. Tetapi ketika kamu berbalik, semua itu hanya omong kosong. Kemunafikan." Wajah Roni Liao penuh kebencian. "Jangan berkata terlalu kasar. Apa maksudmu melepas tanggung jawab? Aku hanya akan berada di tempat lain. Aku memiliki urusan yang belum selesai. Jadi aku tidak bisa tinggal di sekte Kaisar Pedang untuk saat ini." Louis Lu menjelaskan. Roni Liao penasaran, "Ketua sekte, bisakah aku bertanya? Masalah apa lagi yang belum kamu selesaikan? Beritahu aku, mungkin aku bisa membantumu." "Kamu?" Louis Lu meliriknya dan berkata, "Tidak mungkin. Aku masih punya beberapa gadis cantik yang menunggu untuk berhubungan. Untuk apa kamu bergabung?" "Tidak mungkin." Louis Lu tidak pandai dalam berkata-kata. Roni Liao menjadi lebih kesal. Dia berpikir ketua sekte memiliki urusan penting yang belum selesai. Ternyata dia ingin menghabiskan waktu dengan para perempuan. Dia benar-benar mengabaikan sekte. Benar-benar tidak berguna. "Aku akan lebih tenang jika mempercayakan sekte Kaisar Pedang kepadamu." Louis Lu sepertinya tidak memperhatikan kekesalan Roni Liao. Bahkan menepuk bahunya. "Bertingkah seperti pemuda yang bekerja keras dan akan memberimu promosi dan kenaikan gaji di masa depan." Apa lagi yang bisa dikatakan Roni Liao? Hanya menghela nafas berat karena ketua sekte telah memberi keputusan. "Aku hanya akan menggantikan posisimu sementara. Kamu harus kembali untuk mengambil alih jabatan kapan saja setelah kamu selesai menangani urusan pribadimu." "Haha, tidak masalah." Louis Lu tertawa. Melepas tanggung jawab ini benar-benar keren. Tidak heran Sali Liu semakin membiarkan dirinya pergi. Dengan kata lain, bukankah seharusnya menemukan kesempatan? Dia mungkin tidak tahu bahwa dia telah memecahkan rahasia kekuatan sihir tanpa nama. "Nama asliku adalah Louis Lu." Setelah Louis Lu meninggalkan kalimat seperti itu, dia menjauh dari sekte pedang Kaisar. Dan tak lama setelah dia pergi, Albert Su datang ke sekte pedang Kaisar untuk bertemu dengan Yusuf Weng. Karena kunjungan Albert Su, Yusuf Weng merasa sangat terkejut. Karena keduanya tidak memiliki hubungan yang sangat dekat. Tapi keduanya tetap bersikap sopan. "Penatua Weng, ketika aku baru masuk, aku melihat sekte pedang mistikmu tampak berbeda dari sebelumnya." Albert Su jelas memperhatikan perubahan di sekte pedang mistik, dan bertanya dengan ragu. Yusuf Weng berkata, "Di masa depan, tidak akan ada sekte pedang mistik atau sekte pedang kuno dan sekte Spirit Sword. Hanya akan ada satu sekte Kaisar Pedang. 3 sekte pedang utama kami pada awalnya adalah satu kesatuan." Albert Su tertegun sejenak, dengan cepat bereaksi dan berkata, "Apakah karena penerus Kaisar Pedang?" "Tidak sulit ditebak. Belum lama ini,
pewaris Gunung Kaisar Pedang keluar. Kemudian 3 sekte pedang utama bergabung menjadi satu. Pasti ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Yusuf Weng mengganti topik pembicaraan dan berkata, ini adalah masalah internal sekte Kaisar Pedang kita. Jadi Tuan Zhu tidak perlu bertanya lagi. Aku tidak tahu mengapa Tuan Zhu mencariku kali ini. Dia tidak percaya Albert Zhu akan datang ke sini untuk menemuinya tanpa alasan. Albert Zhu berpikir sejenak. Kemudian bertanya, Penatua Weng. Aku dengar adikmu menghilang beberapa waktu lalu. Albert Zhu, apa maksudmu? Yusuf Weng masih sopan kepada Albert Zhu. Tetapi ketika Albert Zhu mengucapkan kata-kata yang menyinggung seperti itu, sepertinya dia sengaja memperlihatkan bekas lukanya. Yusuf Weng tiba-tiba menjadi marah. Albert Zhu buru-buru menjelaskan, Penatua Weng, tolong jangan marah. Aku mengatakan ini tanpa niat jahat. Karena putraku Hendra juga dibunuh pada saat yang sama. Baru saat itulah wajah Yusuf Weng melunak. Kemudian dia menunjukkan keterkejutan, putramu sudah mati. Dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Pada awalnya, Yusuf Weng hanya tahu bahwa adik laki-lakinya Pak Tua Weng meninggalkan Kunlun untuk merebut kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Tetapi dia tidak pernah kembali. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi. Itulah mengapa Yusuf Weng lari untuk membuat masalah di sekte Danya. Mencoba memaksanya untuk menemukan kebenaran. Tetapi dia bertemu dengan Louis Lu dan sangat dipermalukan. Mendengar maksud Albert Zhu saat ini, sepertinya dia tahu sesuatu. Jadi Yusuf Weng berkata, Tuan Zhu, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa mengatakannya secara langsung. Tidak perlu berputar-putar. Oke. Kalau begitu aku akan mengatakannya secara langsung. Nyatanya, saudaramu Pak Tua Weng dan putraku Hendra sama-sama dibunuh oleh orang yang sama. Siapa? Orang ini pernah bertarung melawanmu sebelumnya. Dan itu adalah orang kuat tak tertandingi yang muncul di sekte dan yang beberapa waktu lalu. Yusuf Weng tertegun sesaat. Bukankah orang kuat tak tertandingi yang muncul di sekte dan yang beberapa waktu lalu itu Louis Lu? Louis Lu adalah pembunuh saudaranya. Yusuf Weng mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi serius, dari mana kamu mendapatkan berita ini? Apakah dapat dipercaya? Albert Zhu mencibir dan berkata, seorang gadis bodoh dari sekte dan yang memberitahuku bahwa dia ada di sana pada hari kecelakaan itu dan menyaksikan semua dengan matanya sendiri. Kurasa dia tidak punya nyali untuk berbohong. Yusuf Weng berpikir keras. Insiden ini awalnya disebabkan oleh kuali Xuan Huo Kaisar Qing. Jadi ada kemungkinan besar bahwa sekte dan yang mengetahui cerita di dalamnya. Dan selama waktu itu adalah peristiwa yang sangat tidak terduga bagi master yang kuat seperti Louis Lu untuk muncul di sekte Danya. Sekte dan yang menguasai ahli ramu. Dan kultivasinya umumnya rendah. Bagaimana mungkin menumbuhkan kultivator yang tiada taranya? Yusuf Weng sudah lama merasa bahwa masalah ini aneh. Mendengar apa yang dikatakan Albert Zhu sekarang, Yusuf Weng merasa itu sangat masuk akal. Bersambung.